Kemudian, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membuat table. Kalau teman-teman perhatikan pada database sistem event, maka di sini dikatakan bahwa table tidak tersedia. Langsung aja kita buat table. Teman-teman silakan klik menu SQL dan kita akan membuat table yang pertama, yaitu adalah table users. Oke, kita buat table users. Di sini seperti biasa ya, ada ID, kemudian tipe datanya adalah integer, dan juga auto increment, yang artinya setiap ada penambahan data akan otomatis bertambah satu. Dan yang namanya ID tentu saja dia harus bernilai unik. Makanya di sini saya set sebagai primary key. Selain ID, saya akan menambahkan username. Username dengan tipenya adalah varchar dan maksimum karakter yang bisa diterima adalah 100 karakter. Setelah itu, saya akan set email. Untuk email sendiri tentu saja variabel karakter tipe datanya dan maksimal yang dapat diterima adalah 100 karakter. Oke. Setelah ID, username, dan juga email, saya tentu saja akan memasukkan password. Di sini tentu saja tipe datanya adalah varchar, kemudian dengan maksimum panjang karakter saya akan set sebanyak 255. Nah, kemudian di sini saya akan membuat role. Nah, jadi kita akan membuat role ya. Yang pertama itu ada admin dan yang kedua ada users. Oke, nah otomatis kita harus menggunakan tipe data enum ya. Ini juga sudah kita gunakan di beberapa studi kasus sebelumnya. Yang pertama itu ada admin, yang kedua itu ada users. Kemudian saya akan set nilai default di awal, dia adalah users. Oke, seperti ini. Nah, kemudian teman-teman silakan klik Go. Ya, kita klik database system event dan kita akan mendapati table users dengan ID, username, email, password, role. Ya, kita perhatikan di sini di strukturnya. Nah, role-nya secara default adalah users. Selanjutnya, table yang harus kita buat adalah table event. Silakan teman-teman kembali lagi ke database system event, kemudian klik SQL, dan di sini saya akan buat create table, namanya adalah events. Oke, seperti ini. Kemudian seperti biasa, ID dengan tipe datanya adalah integer, kemudian auto increment, dan tentu saja harus primary key atau unik. Kemudian setelah ID, saya akan membuat title. Title di sini gunanya untuk memberikan judul kepada event. Misalkan seminar kesehatan. Terus misalkan cara menjadi programmer handal. Kayak begitu ya. Pokoknya ini adalah judul event. Di sini saya akan set tipe datanya adalah varchar dengan maksimum jumlah karakter yang dapat diinputkan adalah 200 aja deh ya. 200. Setelah itu saya akan membuat deskripsi daripada event, ya kan? Atau istilah anak gadgetnya mah caption kali ya, captionnya. Nah, untuk description karena dia panjang kalimatnya kita bisa menggunakan teks ya, tipe datanya. Nah, setelah itu saya ingin eventnya itu ada posternya ya, makanya di sini saya menambahkan image dengan tipe datanya adalah variabel karakter dengan max length-nya adalah 255. Setelah itu yang namanya event pasti ada tanggal dan waktu ya kan. Nah, oleh karena itu kita akan tambahkan date dengan tipe datanya adalah date, kemudian location ya kan. Biasanya kan event memang ada lokasinya, misalkan di Jakarta, di Surabaya, di Bandung, atau bahkan di Zoom ya kan. Nah, saya akan tambahkan location dengan tipenya adalah varchar dengan maksimum karakter adalah 200. Setelah itu saya akan set harga tiket ya. Tiket price di sini saya akan menggunakan desimal. Ya, 10,2 seperti ini. Oke, ini untuk table event. Jadi ada ID, ada title, ada description, ada image, ada date, ada location, dan juga ada ticket price. Setelah itu silakan teman-teman klik go. Teman-teman klik lagi ke sini database system event, events, structure. Alright, good. Ini udah ada.
Nah, sekarang satu lagi table yang harus kita buat yaitu adalah table tiket. Nah, table tiket ini nanti akan punya relasi. Yang pertama, relasi terhadap users. Yang kedua, relasi terhadap event itu sendiri. Langsung saja kita buat di sini create table tickets. Oke. Nah, jangan lupa seperti biasa kita menambahkan ID dengan tipe datanya adalah integer, kemudian auto increment, kemudian kita set primary key. Oke, kemudian di sini kita akan membutuhkan users ID, tipe datanya adalah integer, kemudian kita membutuhkan event ID, tipe datanya adalah integer. Kemudian di sini transfer ya, transfer proof-nya, oke, atau bukti pembayaran, ya, bukti pembayaran. Nanti kita akan membuat kayak semacam form upload. Jadi nanti si users yang mau daftar event itu nanti mereka upload bukti pembayaran di sini ya. Makanya saya buat transfer proof seperti itu dengan varchar-nya adalah 255. Kemudian saya akan set status ya kan. Nah, status berarti kita bisa menggunakan enum. Yang pertama status transfernya katakanlah pending, kemudian diterima, kemudian bisa saja di reject. Kalau di reject ini biasanya sih nggak jelas gitu ya, screenshotannya atau apanya lah gitu lah ya, pokoknya kayak gitu. Jadi ada pending, ada approved, dan juga ada rejected. Tapi untuk nilai sementara pending terlebih dahulu ya. Oke, saya set pending terlebih dahulu. Kemudian saya akan buat created at supaya tahu nih si pembayarannya ini dilakukan kapan sih. Nah, saya akan tambahkan created at dengan tipenya adalah timestamp. Oke, kemudian saya akan ambil nilai defaultnya adalah yang dia upload hari ini ya, current timestamp. Oke, kemudian kita tambahkan kuncinya ya, kunci untuk relasi Oregon key. Yang pertama itu users ID. Ya, tentu saja dia akan berelasi dengan table users ya, yang udah kita buat tadi. Tentu saja dengan ID-nya, karena ID ini untuk relasi tadi. Kemudian foreign key selanjutnya untuk yang betul, untuk yang event ID. Event ID, kemudian di sini referensinya ke table mana? Ke table events dengan mengambil ID-nya. Oke, seperti ini ya. Jadi untuk table tickets itu yang pertama ada ID, kemudian ada users ID karena kita membutuhkan relasi kepada users, juga ada event ID karena kita membutuhkan relasi ke event, kemudian transfer proof ya atau bukti bayarnya, kemudian statusnya ada pending, approved, dan rejected dengan nilai defaultnya adalah pending, kemudian di sini kapan dibayar gitu atau kapan diupload si formulirnya, kemudian juga membuat relasi antara users ID ke table usersnya, dan nah ini tipe dan event ID dengan si table eventsnya. Oke, silakan teman-teman klik go. Oke, kita kembali lagi ke database system event. Nah, sampai tahap ini kita udah membuat 3 buah table. Yang pertama ada table users, yang kedua ada table ticket, dan yang ketiga ada table event. Nextnya kita akan mulai untuk membuat fitur login sama register dulu kali ya.